Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Anda sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kondisi alam Australia. Baik Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa Anda sekalian membaca basmalah dan siapkan semua peralatan pembelajaran Anda sekalian. Baik Anda sekalian, langsung saja kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, melalui membaca buku, teks, dan mengamati video, Anda sekalian mampu menjelaskan letak negara Australia. Yang kedua, melalui membaca buku teks dan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan kondisi flora dan fauna negara Australia. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, kita lihat dulu peta konsep untuk memudahkan anak-anak sekalian dalam memahami materi ini. Yang pertama, itu letak Australia. Yang kedua, iklim Australia. Yang ketiga, flora dan fauna Australia. Dan yang keempat, bentuk muka bumi negara Australia. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum masuk lebih jauh, anak-anak sekalian lihatlah peta wilayah Australia. Nah, perlu Anda ketahui, negara Australia merupakan negara benua. Jadi maksudnya Australia adalah disebut juga sebagai benua dan disebut juga sebagai negara. Nah, kita masuk anak-anak sekalian ke letak dari negara Australia itu sendiri. Yaitu Australia itu terletak secara astronomis yaitu pada 13 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Nah, anak-anak sekalian, jadi melihat letak garis ini, sepertinya Australia itu berada pada 3 daerah atau 3 garis lintang. Nanti akan berpengaruh kepada berpengaruh kepada kondisi iklimnya. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, letak Australia secara geografis itu bisa juga anak-anak sekalian lihat di dalam peta yang terletak di sebelah kanan atas tersebut. Sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Laut Flores. Itu maksudnya Flores ya anak sekalian. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita lihat negara bagian Australia. Yang pertama Australia Utara, yang kedua Australia Selatan, yang ketiga Australia Barat, keempat yang keempat Victoria, 5 New South Wales, yang keenam itu Queensland, yang ketujuh Tasmania, dan yang kedelapan itu daerah khusus ibu kota Australia. Nah, lanjut pada
mengulang kembali materinya ataupun membantu pemahaman Anda sekalian, lihatlah peta negara Australia berikut. Nah, di dalam ini, manakah negara bagian Queensland atau negara bagian Queensland ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, A nomor 3, B nomor 4, C nomor 5, dan D nomor 6. Nah, jawaban Anda sekalian, boleh Anda sekalian tulis di buku maupun tuliskan komentar di bagian video di YouTube. Lanjut. Yang berikutnya, Anda sekalian, negara bagian Australia Barat ditunjukkan oleh nomor berapa? A nomor 3, B 4, C 5, dan D 6. Nah, sama seperti tadi, Anda sekalian, jawabannya boleh dituliskan di buku atau langsung ditulis di komentar di video di YouTube. Berikutnya, masuk kepada iklim dari negara Australia. Karena Australia ini berada di 3 daerah lintang, sehingga Australia memiliki 3 iklim, yaitu tropis, subtropis, dan sedang. Sehingga Australia di wilayah yang memiliki 2 musim, kemudian di daerah yang subtropis maupun tropis itu memiliki 4 musim. Seperti musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sementara yang subtropis tadi, tropis itu adalah musimnya musim hujan dan musim kemarau. Lanjut ke bentuk muka bumi dari negara Australia. Secara umum ada 4. Yang pertama, dataran pantai atau coastal plains. Yang kedua, dataran tinggi timur atau Eastern Highlands. Jadi sebelah timur dari benua Australia itu atau negara Australia itu adalah dataran tinggi. Kemudian yang pertama tadi itu, karena Australia itu merupakan benua dikelilingi oleh lautan dan samudera, maka dataran pantai itu sangat banyak, sangat panjang sekali. Yang ketiga, dataran rendah tengah, Central Lowlands. Jadi negara Australia itu di tengah-tengahnya merupakan dataran rendah. Dan keempat, plateau. Plateau nama lainnya itu adalah dataran tinggi. Jadi sepertinya negara Australia ini semakin ke tengah maka semakin rendah posisi datarannya. Lanjut ke kondisi flora dan fauna dari Australia. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat, Australia Selatan, dan Australia Utara. Kemudian pohon eukaliptus banyak dijumpai di Australia Timur. Jadi karena Australia umumnya gurun, jadi banyak terdapat rumput dan hanya sedikit hutan, terutama nih hutan atau pohon eukaliptus. Lanjut berikutnya, bagian fauna ya. Tadi flora, sekarang fauna. Australia memiliki lebih kurang 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan spesies buaya. Nah, seperti Anda lihat di sebelah kanan gambar itu adalah 2 contoh dari fauna Australia. Ada kanguru dan ada setan Tasmania atau Tasmanian Devil. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, ini adalah beberapa contoh fauna Australia. Ada yang pertama kanguru, ada setan Tasmania, ada hiu putih, ada burung kurawong, dan ada burung yang bernama kokabura yang terkenal atau sangat unik suaranya seperti orang tertawa terbahak-bahak. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin demikian di video ini. Semoga Anda sekalian dapat memahami materinya.
Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.